سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأمنا وأمتنا وإلى أرواح خصوصا مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم furudul wudu'i bermula ini fardu wudu walau kana wudu'u manduban sekalipun adalah wudunya itu sunnah ay arkanuhu sittatun artinya rukun-rukun wudu itu ada 6 wa abbaral musannifu bil fardi huna dan mengibaratkan musannif dengan fardu di sini wafis sholati bil arkan sedangkan pada sholat itu dengan kata-kata rukun. Nah jadi di sini ada istilah furudul wudu bukan arkanul wudu. Padahal pada sholat itu adalah arkanus sholah bukan furudus sholah. Kenapa alasannya? Li'annahu lamam tana'at tafriku af'alis sholah kanat kahaqiqatin wahidatin murakkabatin min azzain. Ketika tercegah memisahkan perbuatan-perbuatan sholat, maka adalah sholat itu atau perbuatan sholat itu seperti satu hakikat yang tersusun dari bagian-bagian. Jadi kenapa alasannya dalam sholat itu disebut arkanus sholah, tapi dalam wudu hanya disebut furudul wudu, karena ternyata af'al sholat, perbuatan sholat tidak bisa dipisahkan. Kagak bisa orang sholat itu hanya sebatas ruku doang, nggak bisa orang sholat itu hanya sebatas dia itu sujud doang. Makanya disebutlah disebutlah arkanus sholah gitu. Panasaba ada azza'i harkanan, maka berkorelasi bermunasabalah cocok menghitung bagian-bagian daripada sholat sebagai rukun. Hanya rukun itu anggota kesatuan yang kagak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau ada orang sholat, saya sholat gitu, hati doang ya kagak bisa gitu. Ngaku dia itu misalkan saya udah sholat, yang penting hati saya sholat, ya kagak bisa. Karena sholat itu haruslah dia tidak boleh dipisahkan itu anggota-anggotanya. Bihilafil wudu'i, berbeda dengan wudu. Li'anna kulla fi'lin minhu kagoslil wajhi mustaqillun binafsihi itu. Karena sungguhnya perbuatan daripada wudu seperti membasuh wajah itu mustaqillun, menyendiri, binafsi, dengan sendiri. Orang saya udah wudu wajah doang kehitung sekalipun wajah doang gitu. Makanya nanti dalam istilah wudu seandainya ada orang baru membasuh wajah air habis, akhirnya dia harus cari air lagi. Apakah wudunya itu dianggap sah? Terus bagaimana nanti wudunya? Apakah dia harus terus atau tidak? Tergantung. Bila mana pada basuhan air itu yang ada di wajah belum kering, maka dia tinggal lanjutin aja ke tangan, dia artinya tetap sah. Tapi kalau ada orang sholat ngomong saya udah sholat, apa yang sholat hati dong, ya kagak bisa. Sekalipun dalam rukun sholat ada namanya rukun qalbiyah. Kan rukun sholat itu ada 3, ada rukun qalbiyah, ada rukun fi'liyah, ada yang namanya rukun qauliyah. Rukun bangsa hati, niat. Rukun bangsa qauli diantaranya adalah baca Fatihah, itu ucapan.
Ada rukun bangsa fi'li, di antaranya ruku, sujud dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau masalah wudhu, anggotanya sendiri-sendiri, wajah sendiri. Ada orang, saya udah wudhu wajah doang. Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa langsung lanjutin ke tangan. Ya, tergantung. Kalau seandainya di basuhan wajah itu belum kering, ya terus ke tangan. Jadi, tapi kalau dalam sholat, saya udah sholat, apa dong? Ruku dong, kagak bisa. Maka ketika itu wa yajuzu tafriqu af'alihi fala tarkiba fihi. Maka bolehlah memisahkan perbuatan-perbuatan wudu fala tarkiba, maka tidak ada susunan fi padanya. Itu. Al awwalu, yang pertama itu dalam furudul wudu an-niyatu, itu niat. Jadi gampangnya perbedaan antara fardu dengan rukun. Gampangnya kalau fardu anggotanya sendiri-sendiri atau menyendiri, kalau rukun anggotanya tidak bisa dipisahkan. Gitu. Orang wudhu wajah saja dianggap sudah wudhu dengan syarat bila mana dia meneruskan. Tapi kalau sholat biar misalkan niat doang kagak bisa. Nah sekarang fardu itu yang pertama niat. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya perbuatan itu dengan niat, dan bahwasanya setiap orang yang ia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya likulli imri'in, bagi seorang itu apa yang ia niatkan. Qala al-Pashaniyu ay innama tuhsabut taklifus syar'iyyatul badaniyatu. Berkata Imam Pashani bahwasanya dianggap at-taklifus syar'iyyah, pembebanan syariat, al-badaniyah, yang bangsa badan itu aqwaluha wa af'aluha, berupa ucapannya, af'alnya, as-sadiratu, yang timbul minal mu'mini, dari orang mukmin, in iza kanat bin niyatin, apabila ada semuanya itu dengan niat. Jadi orang itu pembebanan syariatnya seperti sholat, pembebanan syariatnya seperti puasa, maka itu bisa dianggap dengan adanya niat. Contoh, orang mandi Jumat, ya, mandi Jumat itu dia dianggap mandi Jumat kalau dia niatin. Kalau dia nggak niatin, ya enggak. Orang sholat, ya kalau dia niatin. Kalau dia nggak niatin, ya kagak jadi. Itu makanya penting apapun itu diawali dengan niat. Itu yang disebut hadis innamal a'malu binniyah. Itu penting. Kita cari nafkah pagi, kita kerja, niatin buat untuk membiayai keluarga karena Allah. Kita cari ilmu, niatin supaya nanti niat itu yang akan menjadikan bahwa manusia itu mendapat balasan yang baik. Itu wa inna malikul limri'in jazaa'un, maka setiap seseorang itu ada balasan, jaza umanawahu, balasan apa-apa yang dia niatin. In khairan, kalau ternyata niatnya baik, fa khairun, maka jadi baik. Kalau ada orang niatnya baik, maka jadi baik. Wa syarrun fa syarrun, kalau niatnya jelek, maka dia pun akan mendapat balasan yang buruk. Intaha, telah selesai. Tapi ada di dalam kitab Qatrul Gois. Nah, ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya ada orang berbuat jelek, nah baru niatnya dong, nggak dicatat. Sampai malah kalau seandainya ada orang berbuat kejelekan, kemudian setelah dia berbuat kejelekan, ternyata dalam jangka dia 7 jam itu dia membaca sholawat, maka dihapus. Karena malaikat raqib atid itu berdua pernah dialog.
tentang masalah ya kan kita tahu raqib pencatat amal baik, atid pencatat amal buruk. Nah ternyata nih malaikat ini ngomong raqib, atid ngomong ke raqib gitu, kalau ntar dulu ya jangan catat amal baik amal buruk dulu. Kenapa alasannya? Tunggu dulu gitu. Kenapa jangan catat? Tunggu dulu, nanti takutnya dia tobat, sia-sia ternyata amal jelek gitu. Maka tunggu dulu sampai berapa? Sampai 7 jam. Makanya kalau misalkan kita berbuat kejelekan, kita hapus tuh sebelum 7 jam dengan pembacaan sholawat. Nah gitu. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diutus itu bukan syafaat, itu Nabi Muhammad itu bukan hanya orang muslim, orang kafir pun dapat syafaat. Itu di dalam kitab Tijan Darori bahwa syafaatul uzma Rasulullah itu kebagian bagi orang kafir, bukan hanya orang muslim. Makanya kita nggak boleh dengki sama orang non muslim selama dia umat Rasulullah dan selama dia itu berbuat baik kepada kita yang disebut yaitu ahlu zimmi. Maka kata Nabi, man ada zimmiyan faqad azani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi itu ya kafir yang membuat maslahat kepada kita, kafir yang berdamai, hidup rukun, bertetangga sama orang Islam. Jadi kata Nabi, man ada zimmiyan faqad azani. Orang yang menyakiti kafir zimmi berarti dia sama saja menyakitiku gitu, jangan. Karena walaupun bagaimana kalau kita pun sakitin, termasuk kita zalimin, doa itu dijabah. Sampai dalam hadis lain dikatakan walau mimpamil kafir, doa orang yang terzalimi itu sekalipun dari mulut orang kafir tetap dijabah oleh Allah gitu. Maka bahagia bagi orang-orang yang sering terzalimi. Makanya kalau lagi dizalimi langsung doa, ya Allah mudah-mudahan saya dosa saya langsung dihapus semua dengan sebab orang yang zalimin saya itu. Jangan dibalas lagi sama kita, ya percuma gitu. Makanya Nabi itu banyak yang zalimin Nabi, ya doanya langsung diijabah, apalagi Rasul yang kagak punya dosa. Sampai orang kafir pun dia doanya itu diijabah kalau dizalim. Maka bersyukur bagi orang-orang yang dizalimi sebenarnya. Di situ banyak doa kita, karena langsung diijabah oleh Allah gitu. Ini mah baru dizalimin orang kita udah ngeluh, jangan gitu. Karena hidup itu memang ada dua, ya kalau kagak ningkat ya menurun gitu. Nah, dalam ayat Quran surat Al-Mulk dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita hidup itu ya pasti liyabluwakum, kita dicoba oleh Allah siapa nanti yang paling banyak, yang paling baik amalnya gitu. Istilah sekarang ada kontestasi gitu. Kalau bahasa sekarang kerennya ya kita pakai ada perlombaan dulu, ada konten dulu gitu. Jadi yang pertama daripada pardu itu niat. Watakunun niyatu inda awali gosli juz'i minal wajhi, dan adalah niat ketika awal daripada membasuh wajah. Saun kana zalikal awwalu min a'lal wajhi au wasatihi au asfalihi. Apakah awalnya niat itu dari atas wajah atau pertengahannya wajah atau ternyata dari bawah wajah? Wa inna ma wajaba qarnuha bizalika liya'tadda bil maksul la liya'tadda biha. Dan bahwasanya wajib qarnuha oleh mengiringi niat bizalika dengan itu basuh awal, niat tanda agar bahwasanya dianggap bil maksuli dengan yang dibasuh, lalu tanda dan bukanlah dianggap ya dengan itu niat. Jadi niat itu bisa dianggap kalau air itu sampai wajah. Kalau ada orang niat duluan air belum dikucurin ke wajah maka kagak dianggap gitu. Dikatakan walau ghassala juz'an minhu qablaha wajaba i'adatuha ba'daha. Kalau seandainya ada orang membasuh sebagian dari wajahnya sebelum niat sudah basuh, maka wajib maka dia wajib mengulang basuhan tadi bagian setelah niat gitu. Jadi dia kucurin belum niat gitu.
maka dia wajib mengulang lagi di sini. Ternyata dia niatnya di sini, maka ini wajib harus basuh lagi. Yaitu niatnya apakah dari atas wajah, karena bagian wajah itu dari mulai tempat biasa tumbuhnya rambut. Awas itu definisinya. Jadi wajah itu ada dua, satu panjang, ini namanya panjang, dari mulai biasa tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ada lagi namanya lebar, dari pentil kuping kanan ke pentil kuping kiri. Nah, jadi kalau orang ngebasuh muka dari sini boleh, yang penting masih bagian wajah. Bawah dari tengah boleh, yang penting masih bagian wajah. Dari atas boleh wajah. Yang mana aja nggak apa-apa. Basuh aja. Cuman kalau dari sini berarti nanti niatnya dari sini dia basuh, berarti ini wajib air ngulang lagi dari sini karena ini belum kebasuh gitu. Tapi tetap sunnahnya ya dari atas wajah. Kenapa? Alasannya supaya air itu ngalir. Kalau air udah ngalir jadi nggak banyak-banyak nanti. Sama kayak mandi. Mandi itu sunnahnya pertama dari sebelah kanan, yang kedua sunnahnya dari atas. Kenapa? Alasannya supaya ketika dari atas dia itu ngalir ke bawah, maka nanti kita kemungkinan melakukan israf berlebihan dalam memakai air itu kemungkinan tidak ada, karena innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka bagi orang yang berlebihan. Maka kita dari atas, nggak apa-apa dari mana aja. Cuman bedanya kalau pada mandi mau dari mana ya jadi, anggota mana ya ada jadi, karena dari mandi tidak ada aturan dalam masalah membasuhnya. Mau kita nyiramnya dari kepala, mau dari kaki sah-sah saja. Tapi kalau masalah wudhu nggak bisa, harus dari wajah, karena ayatnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gitu. Jadi yang pertama niat ya. Jadi kita ketika wudhu jangan lupa pertama niat, dan niat itu berbarengan atau dibarengi dengan membasuh wajah. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah nanti kita lanjut kembali kitab Kasyifah pada masalah faslun fil wudu, wudunya. Nanti pembahasannya kedua adalah bagaimana cara membasuh wajah dalam istilah ilmu fikih dalam kitab Kasyifah.